Bulan Agustus tiba, nama Ridwan Kamil kembali mencuat maju di Pilgub Jakarta. Benarkah sejak awal Ridwan Kamil disiapkan berpasangan dengan Kaesang untuk melawan Anies? Kita bahas selengkapnya bersama Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat sore Bang Ray dan juga Pak Ridwan, tapi sebelum kita lanjutkan dengan dialog, kita akan simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bicara soal peluang dirinya maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Kaesang saat itu mengatakan akan memberikan kejutan di bulan Agustus bahwa penugasan dirinya untuk maju pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 akan diputuskan Agustus mendatang. Jika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Kita selalu membuka dengan siapapun. Kan kami membuka, kalau mereka menutup ya nggak apa-apa. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Saya langsung ke Bang Ray. Bang Ray, sejak lama Kaesang selalu mengucapkan tunggu di bulan Agustus. Kurang lebih dari awal-awal Juni ia sudah mengatakan seperti itu. Apakah ini artinya penempatan Kaesang untuk maju di Pilgub Jakarta ini sudah disiapkan pula atau dibikin skemanya sejak lama? Ya, skema itu tentu saja dari keluarga Pak Jokowi gitu. Kalau dari partai-partai ini kan naik turun. Misalnya sebelum ini kan Gerindra tidak pernah menyebutkan nama Kaesang. Entah itu sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Setahu saya, Gerindra itu hanya mencalonkan 3 nama, Ahok, Anies, dan juga Ridwan Kamil. Wakilnya enggak gitu ya. Nah, kalau Golkar kan itu hanya mengatakan RK yang akan datang ke Jakarta, tapi apakah akan berpasangan dengan Kaesang? Belum ada juga ketentuan soal itu gitu ya. Jadi partai-partai ini kelihatan belum pernah menyebut nama Kaesang nih, gitu, untuk dijadikan apakah sebagai Jakarta 1 atau Jakarta 2 gitu. Nah, cuman kalau kita lihat perkembangannya seperti sekarang, kalau benar kemudian RK yang datang ke Jakarta, saya kira sangat mudah menebak memang Kaesang yang akan dipasangkan. Mungkin Yusuf Hamzah gitu. Oke, saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini jadi sudah 100% confirm RK yang akan maju di Pilgub Jakarta dan pasangannya adalah Kaesang? Betul seperti itu? Jadi gini, kalau 100% sih itu prediksi dan insya Allah itu yang akan terjadi pada pendaftaran nanti. Tapi kami melihatnya begini Mbak Delsia, bahwa kita tidak lihat Partai Golkar ya, kita harus melihat ini adalah koalisi Kim yang memang sudah ada kesepakatan antara ketua umum partai itu kita menyatu di pilkada, terutama di Jawa. Kita menginginkan Jawa ini semua tim, dan malah kita kalau bisa bukan melawan bumbu kosong, tapi kita akan all final Kim plus. Nah, jadi tidak ada lawan bumbu kosong, karena melawan bumbu kosong itu nanti ada rekayasa macam-macam. Jadi tetap ada yang maju, tapi menangnya itu kita sudah tahu. Nah, tapi kalau dari Kim plus sendiri sudah satu suara untuk memasangkan RK dan juga Kaesang? Itu sedang dalam proses. Tapi kalau RK saya kira karena kita sudah memutuskan, Kim sudah memutuskan bahwa DM ada di Jawa Barat, maka otomatis RK. Karena di Jakarta ini cuma ada 3 nama yang tampil. Pertama adalah Pak Anies, kedua Pak Ahok, ketiga adalah Pak RK. Nah, dengan sudah diputuskan itu maka kita tidak ada pilihan lain kecuali RK, dan RK lah memang yang kita lihat elektabilitasnya bisa didongkrak oleh namanya Kaesang. Jadi kemungkinan lebih besarnya RK Kaesang atau RK Babahalun? RK Kaesang. Kalau RK Kaesang, baik, kita akan sampai di situ. Babahalun kan cuma pengisi waktu saja itu. Pengisi waktu? Iya, pengisi waktu jeda. Oke, saya ke Bang Ray. Bang Ray, bagaimana Anda membaca langkah Partai Golkar ini melempar Ridwan Kamil ke Jakarta? Apa yang Anda bisa baca dari sini? Ya, nggak masuk akal kita aja. Karena ada di balik kalau perhitungan rasional nggak begitu caranya gitu. Ini yang irasional semua.
Ah? Bang Ray, kita tidak melihat partai, kita melihat Kim. Kita melihat Kim kita karena ada kesepakatan koalisi. Jadi Ya, siapapun itu ya apalah. kita akan dapat. Karena yang bisa menyaingi calon di Jakarta itu adalah Ridwan Kaisang. Nah itu, jadi Ya, Ridwan Kaisang itulah RK juga Ridwan Kaisang. Jadi Ridwan Kamil atau Ridwan Kaisang. Oke, Nah, gimana Bang Rey? apalah. Gimana Anda membaca Ya memang secara akal hitung-hitungannya? kita, karena kalau dengan cara kayak begini, itu artinya Golkar bisa kehilangan hampir di semua tempat di wilayah Jakarta, di wilayah Jawa loh. Sebab yang maju di Jakarta kan RK, belum tentu menang kan. Yang maju di Jawa Barat adalah Gerindra, ya kan. Yang maju di Jawa Tengah itu mungkin bukan Golkar kan, bisa juga Gerindra, bisa siapa. Gitu. Jadi maksud Yang Anda maju di Jawa beresiko Tengah Golkar bukan Golkar. menyalonkan ini? Nah, maksud saya ada tiga yang membuat saya tidak masuk akal bagi saya cara Golkar berpolitik ini. Pertama adalah dia melepas Jawa Barat, di mana RK merupakan calon yang paling tinggi elektabilitasnya, bukan saja Jawa Barat, bahkan se-Indonesia loh RK itu. Karena RK itu sudah di atas 40%. Di bawah dia mungkin Anies ya, Anies itu sekitar 40%. Masuk akal nggak di kita orang yang elektabilitasnya bukan saja sejabar, tapi bahkan se-Indonesia sangat tinggi, itu justru dipindah ke tempat lain yang elektabilitasnya nomor 3. Nomor 3-nya itu justru setengah dari perolehan suara nomor 2. Kan kalau kita lihat Jakarta itu kan Anies 40-an, Ahok 30-an, RK masih 10% gitu loh. Bahkan setengah dari perolehan suara Ahok pun belum ketemu tuh. Gitu. Itu yang pertama. Tapi Yang kedua adalah, tunggu dulu, yang kedua adalah kerugiannya dengan sendirinya Jawa Barat ini pada Pileg 2029 dikuasai oleh partai pemenang. Dalam hal ini tentu saja Gerindra. Nah, Golkar kemarin bisa menang di Jawa Barat itu, atau naik suaranya, meskipun nggak menang. Ya salah satunya karena gubernurnya adalah orang Golkar, dalam hal ini RK. RK masuk ke Golkar itu Januari 2023. Kita Pileg 2024. 1 tahun itu ibaratnya RK memiliki implikasi positif bagi kenaikan suara Golkar di Jawa Barat. Nah itu dilepas itu. Nah yang ketiga adalah dengan cara berpolitik kayak begini nih, justru Golkar bisa kehilangan bukan saja Jawa Barat, tapi juga bisa kehilangan Jakarta, bisa kehilangan Banten, karena di Banten itu Golkar berhadapan-hadapan dengan Gerindra gitu. Di Jawa Tengah, ya saya kira kalau misalnya mantan Kapolda ini yang naik, itu juga belum tentu orang Golkar. Di Jawa Timur sudah pasti orang Golkar gitu. Jadi itu yang maksud saya, di daerah-daerah sangat strategis itu, Golkar melepaskan diri gitu loh kira-kira. Makanya ini nggak masuk hitung-hitungan. Ada sesuatu di luar hitung-hitungan ini yang perlu dibaca. Baik, kami tangkap. Kami tangkap, Bang Rey. Pak Ridwan, gimana sebenarnya hitung-hitungan? Apakah benar dugaan dari Bang Rey bahwa ada sesuatu di belakang itu sehingga mau tidak mau Golkar mengusung Ridwan Kamil meskipun akan kehilangan suara di Banten, Jakarta, dan juga Jawa Barat? Cara memandangnya Bang Ray dengan saya berbeda. Masalahnya di sana, dia berbeda. Bang Dar melihat adalah satu, yaitu kacamatanya, kacamata kuda Golkar. Kami sekarang ini tidak berbicara lagi masalah partai. Kita baca masalah koalisi Indonesia Maju di dalam rangka untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo dan Gibran. Nah sehingga di Jawa harus kita kuasai oleh Kim, bukan oleh Golkar, oleh Gerindra atau partai yang lain. Nah itu kacamatanya berbeda melihatnya. Sehingga kalau melihat kacamata Bang Rey, saya tidak menyalahkan Bang Rey, benar. Saya tahu betul Bang Rey ini adalah orang yang memberikan dukungan terus pada Golkar sejak zaman Bang Akbar, sejak saya di Golkar Jawa Timur, kami bersama-sama pikiran-pikiran maju. Tapi Bang Rey, sekarang ini sudah berubah, petanya sudah berubah, rakyat juga sudah berubah. Yang bisa mendapatkan suatu gubernur di Jakarta itu Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kita taruh di Jawa Barat, maka Jakarta akan lepas. Yang bisa melawan ya nominasi ke 1 ke 2 cuma Ridwan Kamil dengan dibantu suara dari Kaisang. Kaisang ini kita tidak bisa lepaskan dari suara Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini, dan meskipun nanti tidak sudah
selesai presidennya nanti bulan November, tapi elektabilitas atau simpati kepada Pak Presiden Jokowi ini sangat tinggi, masih di atas 60-70%, sehingga bagaimanapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan dengan Pak Jokowi yang putranya adalah Kaisang, dan juga Gibran nanti sudah terpilih, sudah menduduki di dalam tanggal 20 Oktober. Oke, Nah, Pak Ridwan, apakah ini kita artinya melihat keputusan itu, mengusung Ridwan Kamil dan juga kemungkinan untuk memasangkan dengan Kaisang atas perintah Jokowi? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.